Kembali menyaksikan Fiskal Fokus bersama saya Andi Syalini. Dan kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Bimo Wijayanto. Pak Bimo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan sistem Cortex. Dari awal ini kan sebetulnya sudah menimbulkan pro dan kontra. Banyak masyarakat yang khawatir sebetulnya, terutama terkait dengan akses data rekening. Nah, dari DJP sendiri terkait dengan isu ini, bagaimana sih Pak penjelasannya supaya publik ini tidak khawatir? Ya, harus digarisbawahi bahwa Cortex ini tidak memberikan Direktorat Jenderal Pajak akses bebas ke rekening wajib pajak. Oke. Pengelolaan data dilakukan sesuai dengan undang-undang, begitu juga standar keamanan. Privacy dijamin dengan pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Perpajakan. Maka Cortex dirancang justru untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan juga untuk menghindari duplikasi identitas, Mbak. Serta tentu bottom line-nya adalah melindungi hak wajib pajak. Dan safeguarding terhadap data privacy itu merupakan prioritas utama kami. Kami bahkan kalau sampai ada anggota kami yang membocorkan data, itu sanksinya pidana dan langsung saya pecat. Dan kalau misalkan ada kebocoran data, apalagi Pak yang akan dilakukan DJP selain melakukan sanksi terhadap karyawannya, Pak? Jadi sebenarnya kita ini sudah bikin aturan bahwa untuk melindungi data tadi, bahkan anggota kami yang pensiun maupun resign itu ada masa tunggu. Masa tunggu sebelum mereka bisa aktif melayani konsultasi perpajakan misalkan. Jadi kalau yang resign aktif itu 5 tahun masa tunggu karena daluarsanya data tadi 5 tahun, dan tentu tadi pemecatan kan gitu karena abusing data dan power yang ada. Kalau yang sudah pensiun itu masa tunggunya 2 tahun. Jadi kami pastikan di sisi kami haram untuk membocorkan data, apalagi menyalahgunakan wewenang atas data tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa keamanan data masyarakat terjaga ya Pak ya? Yes. Dan tadi kita sudah bicara terkait dengan manfaat nyata yang akan didapatkan oleh masyarakat terkait dengan pajak yang mereka bayarkan. Tapi tentunya masyarakat juga semakin kritis, ingin tahu Pak sebetulnya pajak yang mereka sudah bayarkan ini kemana saja. Nah, bagaimana DJP melibatkan masyarakat untuk mungkin bisa mengawal pemanfaatan pajak agar kepercayaan publik ini bisa semakin meningkat? Ya memang masyarakat semakin kritis, itu artinya mereka semakin cinta kepada negaranya, dan tentu semua itu taxpayer money. Negara membangun menggunakan taxpayer money. Dan di era transparansi informasi hari ini tentu kita juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, Mbak, untuk melihat dari mana kita memungut pajak. Jadi kami memberikan kesempatan, kami bekerja sama dengan tax center di seantero universitas di seluruh Indonesia. Kami bekerja sama dengan NGO-NGO yang ikut membersamai kami untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik. Kami akan berikan data untuk menguji kinerja kami. Itu satu. Kemudian kami juga tentu Kementerian Keuangan secara keseluruhan itu bisa dilihat kemana pajak itu dibelanjakan dengan keterbukaan APBN. Dan juga tentu terbuka ruang untuk mengawal sama-sama akuntabilitas fiskal. Dan tentu apabila masyarakat sudah merasakan langsung manfaatnya, kami mengharap kolaborasi yang beneficial ini antara negara dengan wajib pajak itu bisa menumbuhkan kesadaran pajak di masyarakat setelah menikmati hasil nyata dari kontribusinya sendiri. Jadi tadi berbagai upaya yang dilakukan untuk semakin meningkatkan transparansi ya Pak ya. Dan mungkin ke depannya nih Pak, dalam jangka panjang dengan hadirnya Cortex, sebetulnya apa sih target pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak nasional ke depan? Meningkatkan penerimaan pajak ini fungsi yang cukup dinamis. Ini akan sangat tergantung terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Dan tentu Cortex ini bukan alat yang terus secara instan itu bisa langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan. Tetapi di dalam jangka menengah dan panjang, sistem ini tadi sudah saya sampaikan, bahkan tidak hanya di kami, tetapi di wajib pajak pun bisa melihat trace dan histori dari kepatuhan perpajakannya. Sehingga kalau kita bisa saling
punya informasi yang sama dan seimbang, tentu perluasan basis perpajakan itu akan bisa secara lebih adil. Kemudian pengawasannya itu juga lebih berkeadilan dan lebih efektif, serta kualitas layanannya kami juga terpicu untuk memberikan kualitas lebih baik. Sehingga at the end, mudah-mudahan kitoh dari ketentuan undang-undang perpajakan kita, kepatuhan sukarela, itu bisa kita dorong dengan level yang lebih ideal. Tapi Pak, ke depannya apakah nanti targetnya adalah lebih fokus untuk meningkatkan kepatuhan pajak atau justru memperluas basis pajak? Dua-duanya. Jadi hari ini dengan basis data 90 juta, 65 juta itu non-efektif, kemudian 20 juta yang aktif, ini tentunya to be honest, ini harus kita perluas. Dan yang sudah ada di 20 juta pun juga harus kita perdalam. Nah, Cortex itu menjadi enabler dalam hal ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sistem yang berevolusi lebih baik, dengan adanya pengawasan yang lebih berkeadilan, dengan adanya pelayanan yang lebih profesional, antara hak dan kewajiban itu bisa dijamin setara. Kepatuhan sukarela dengan sendirinya di jangka menengah panjang itu akan lebih kuat, sehingga fondasi fiskal yang dibutuhkan Indonesia untuk lebih sustain, tumbuh kuat dan inklusif itu bukan hanya jargon saja, itu benar-benar bisa terrealisasi. Sebagai fondasi fiskal ya Pak, tadi cukup menarik keywordnya, tapi yang juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat, Pak, mereka sudah bayar pajak, tapi kenapa sih mereka harus tetap melakukan pelaporan nih setiap tahunnya? Jadi banyak sekali juga pertanyaan yang mungkin lebih ekstrim. Kenapa Bapak Ibu saya sudah pensiun tetapi juga masih harus bayar pajak? Ya. Jadi penghasilan itu kan tidak hanya dari sumber yang satu sumber lah gitu. Ada banyak sekali penghasilan dari luar sumber yang mungkin non rutin, atau banyak sekali penghasilan yang sifatnya passive income. Jadi apabila misalnya ibu saya sebagai pensiunan janda dari almarhum ayah saya, dulu ayah saya dokter, pegawai negeri, tapi beliau juga mempunyai beberapa usaha seperti kos-kosan. Yang mau nggak mau, hasil usaha kos-kosan tadi itu income-nya ibu saya itu. Jadi walaupun sudah merasa membayar pajak dari potongan pensiun yang dipotong pajak, tentu ibu juga harus menyampaikan penghasilan yang dari kos-kosan. Apalagi dengan Cortex yang pre-populated, itu pemotongan-pemotongan dari lawan transaksi, dari sistem pembayaran, point of sales, bahkan payment gateway, itu bisa terdeteksi. Jadi jangan takut, nggak susah, karena sudah pre-populated, informasi itu akan muncul di taxpayer account di Cortex. Kita bisa monitor juga ya Pak? Kita bisa monitor, tinggal klik, yes, kurang bayar berapa, dihitung oleh tax calculator. Dan di masa transisi ini, apa pesan Anda Pak bagi masyarakat terkait dengan pengimplementasian Cortex? Mudah-mudahan dengan adanya Cortex, ini tidak sekedar sistem perpajakan atau administrasi perpajakan baru, ini merupakan cara baru untuk membangun kepercayaan antara negara dengan warganya, dan ini menjadi fondasi fiskal yang lebih inklusif dan lebih berketahanan. Baik, kita harapkan bersama ya Pak bahwa memang Cortex yang tengah dalam masa transisi ini bisa betul-betul dijalankan dengan baik sehingga bisa menjadi fondasi baru perpajakan yang lebih modern dan juga terpercaya. Semoga langkah ini juga bisa mendorong transparansi dan kepatuhan pajak tanah air. Terima kasih sudah bersama kami dalam Fiskal Fokus Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Bimo Wijayanto. Saya selalu untuk Anda Pak. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Fiskal Fokus. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business.